Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nurarsana, NPM 06/2019 Di sini saya akan mendemokan tugas praktikum pertemuan 2. Untuk yang pertama di sini itu kelas abstrak. Di sini kelas abstrak sepatu. Di sini di dalamnya ada protected string kode produk. Di sini protected ini berfungsi untuk kode produk ini itu supaya bisa diakses di kelas yang sama. Jadi protected ini menandakan dia bisa diakses dalam package yang sama. Sedangkan kalau pakai private ini hanya bisa dipakai di dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya di sini ada konstruktor, di sini sepatu, dengan di dalamnya ada parameter. Untuk parameternya ada kode, merek, nama, warna, ukuran, dan harga. Di sini untuk dalam konstruktornya. Selanjutnya di sini ada konstruktor kosong yang berfungsi untuk supaya dia bisa didefinisikan atau dibuat di kelas lain tanpa meletakkan parameter yang ada dalam konstruktor yang di atasnya ini. Jadi dia bisa dipanggil dengan hanya tanpa parameternya di sini. Begitu. Untuk di sini ada public abstract string get kode product. Di sini adalah metode yang ada di dalam abstract class yang di dalamnya itu tidak boleh ada body. Di sini untuk metode abstrak. Selanjutnya di sini untuk setter dan getter. Di setter ini itu berfungsi untuk mengubah nilai dari atributnya, dan getter itu adalah mengambil nilai dari atributnya. Selanjutnya di admin entity itu sini yang pertama atributnya private string username password. Private ini menandakan kalau dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Misalnya ada konstruktor di sini dengan parameter username dan password. Di sini this username sama dengan username. Artinya this username ini dari atributnya sama dengan username yang ada di parameternya ini, yang akan ditampung di dalam username yang atributnya ini. Nah, password. Dan di selanjutnya itu ada setter getter. Di setter getter ini itu juga sama, set menandakan untuk mengubah nilai dari atribut, dan getter itu untuk mengambil nilai dari atribut yang ada di dalam kelas ini. Untuk setter getternya ada username dan password. Untuk running entity di sini itu ada extend sepatu. Di sini menandakan kalau kelas running entity itu termasuk subclass dari sepatu, yaitu kelas induknya. Di sini sepatu itu adalah kelas induknya. Untuk di running entity ini itu atributnya ditambahkan satu di sini private string tipe untuk running entity. Di sini jadi sini juga membuat konstruktor sama dengan parameternya ini mengikuti parameter yang ada di dalam kelas sepatu dengan ditambahkan tipe di sini. Tambahkan tipe. Dan di sini untuk karena dia kelas anak, dia bisa memanggil atau menggunakan seluruh metode yang ada di dalam kelas induknya di sini dengan menggunakan keyword super di sini untuk menggunakannya. Super set kode produk sesuai dengan yang ada di parameter. Semua sama di sini menggunakan super untuk mengakses metode yang ada di dalam kelas sepatu atau kelas induknya. Di sini this tipe sama dengan tipe. Tipe ini mengarah ke di dalam atributnya di sini dalam kelas, dan tipe ini adalah untuk parameternya dari parameter. Selanjutnya di sini setter getter. Di setter getter ini itu hanya satu, yaitu tipe, get untuk tipe, dan setter untuk tipe. Yang fungsinya juga sama seperti tadi. Untuk getter itu mengambil nilai dan setter untuk mengubah nilai. Misalnya di sini add override yang menandakan dia itu mengimplementasi atau menggunakan metode abstrak di sini. Karena di sini abstrak, jadi dia menggunakan metode abstrak yang ini dan akan dipakai di dalam kelas running entity di sini.
public string get kode produk dan akan ditambahkan body di dalam metodenya di sini. Selanjutnya di basket entity di sini juga sama seperti tadi, yang running entity basket itu di sini juga sama, ditambahkan tipe di sini private string type, dan di sini konstruktornya sama seperti tadi dengan ditambahkan tipe untuk mengakses kelas Anda. Berhubung di sini basket entity juga termasuk subclass dari kelas sepatu, maka untuk mengaksesnya metode yang ada di dalam sepatu itu menggunakan keyword super di sini. Dan di sini this type sama dengan tipe. Selanjutnya di sini setter getter juga sama, setter getternya juga tipe. Dan di sini add override itu sama seperti tadi, jadi dia mengimplementasikan atau membuat metode di sini dengan ditambahkan body. Jadi dari kelas abstrak yang tidak memiliki body di sini akhirnya di sini disempurnakan, ditambahkan body di sini dengan nama get kode product juga sama dengan yang ada di dalam kelas abstraknya. Di sini ada model interface. Di interface ini itu adalah kelas yang memuat metode yang akan diimplementasikan ke dalam kelas-kelas yang akan mengimplementasikannya. Jadi di sini ada public void view dan public integer cari data dengan parameternya string nomor. Di sini bedanya dengan abstrak adalah kalau abstrak dia hanya memiliki body di sini dan akan ditambahkan, sedangkan kalau model interface ini tidak bisa dirubah. Jadi tidak bisa dirubah-rubah, dan ini adalah metode finalnya dan akan diimplementasikan di dalam metode dalam kelas-kelas yang akan mengimplementnya. Jadi selanjutnya di admin model, di sini admin model itu sini menggunakan ArrayList, jadi mengimport Java util ArrayList di sini. Di dalamnya itu membuat di sini ada objek baru dengan nama admin 0175. Di sini adalah ArrayList-nya dengan memanggil di sini itu dari kelas admin entity dan dibuat namanya di sini. Selanjutnya di sini ada public admin model itu admin sama dengan new ArrayList. Jadi ini membuat ArrayList baru dengan nama admin yang sudah dideklarasikan di atas di sini. Sudah dibuat di atas, dan di sini admin sama dengan new ArrayList ini membuat ArrayList baru di sini. Hanya di public void daftar akun, di sini ada admin entity dengan di sini ada objek admin. Admin entity itu objek admin. Selanjutnya admin entity ini didapat dari kelas admin entity, dari kelas admin entity ini yang sudah diimport. Nah, di sini itu membuat objeknya di sini. Membuat parameternya itu menggunakan objek di sini. Selanjutnya admin.add objek admin ini itu kalau menggunakan ArrayList, jadi untuk menambah datanya di sini menggunakan add di sini. Add dengan admin objek admin ini itu parameternya, nama objeknya di sini. Selanjutnya di ini daftar akun, dan di sini bolehan login admin ini untuk pengujian. Jadi pengujian untuk login adminnya itu parameternya adalah username dan password, dan di sini menggunakan boolean. Nah, untuk returnnya juga nanti hasilnya adalah boolean, jadi true atau false. Nah, di sini boolean is verified itu sama dengan false, dan di sini ada i itu sama dengan 0, while di sini itu i kurang dari admin.size. Admin.size ini itu panjang dari ArrayList-nya. Jadi kenapa menggunakan size di sini untuk mengetahui panjang dari ArrayList-nya di sini. Dan di sini ada if username equal admin.get username. Di sini itu artinya equal ini jika username itu sama dengan admin.get i. Admin ini didapat dari ArrayList-nya, ini adalah ArrayList yang sudah dibuat tadi. Get ini untuk mengambil indeksnya, dan get username ini adalah mengambil data dari konstruktornya. Jadi mengambil konstruktornya di sini, atribut dari konstruktornya. Jadi mengambil nilai atribut dari konstruktornya menggunakan get username di sini. Nah, jika sama, maka jika sama dia akan lanjut dulu. Di sini ada done end di sini.
ada operator logika AND yang mana jika kedua kondisi di dalam if ini adalah true, maka is verified-nya itu sama dengan true. Tapi jika dia salah satu aja yang true, maka is verified-nya itu sama akan tidak dieksekusi if-nya ini dan akan masuk ke i++ dan akan diputar terus sampai batas dari panjang release-nya di sini. Nah, di sini return is verified. Return-nya ini mengembalikan nilai dari is verified di sini. Is verified itu tergantung dari hasilnya. Jika dia true ya true akan mengembalikan true, jika dia false akan mengembalikan false. Selanjutnya di running entity ini sama. Di sini itu implements model interface. Jadi di sini mengimplementasi dari model interface, yaitu mengimplementasi metode view dan metode cari data di sini. Nah, untuk yang pertama itu dia membuat release baru di sini dengan di sini ada running entity dari class running entity, dan di sini itu membuat nama release-nya sama dengan new release running entity di sini dari class running entity. Selanjutnya di public void insert ini untuk memasukkan data. Dimasukkan data ini menggunakan objek. Jadi di sini membuat parameternya adalah dari objek. Sini running entity itu nama objeknya adalah running entity, dan di sini untuk running entity titik add running entity. Jadi ini nama objeknya. Jadi untuk menambah data itu menggunakan add di sini. Misalnya di public void update data. Di sini untuk update-nya. Untuk update itu parameternya ada nomor, ada merek, ada nama, ada warna, ada ukuran, dan ada harga di sini. Dan di sini itu ada if cari data. Di cari data ini itu dia bernilai integer di sini. Jadi di cari data, di metode cari data ini itu karena dia override, dia mengimplementasi dari metode yang ada di dalam kelas model interface tadi. Nah, di sini public integer cari data string nomor dengan parameternya nomor di sini, dan integer sama dengan index sama dengan 1. Kenapa minus 1? Karena kalau misal dia 0, karena array itu dimulai dari 0, maka jika saya tulis 0 di sini, maka dia jika datanya tidak ketemu, maka dia akan menghasilkan nilai 0 di sini. Selanjutnya di sini ada i sama dengan 0 untuk deklarasi nilai awal dari i yaitu 0. Di sini while i kurang dari running entity release titik size, ini dari panjang dari array-nya. Untuk mengetahui panjang dari array-nya, jadi i-nya itu harus kurang dari panjang array-nya di sini. Jadi di sini ada if jika nomor itu equal dengan running entity, di sini get untuk mengambil indeksnya, dan get kode produk ini adalah untuk mengambil nilai atribut dari kode produk yang ada di dalam kelas entity-nya. Di i++ dia akan berputar terus jika if-nya tidak dieksekusi atau kondisi dalam if tidak dieksekusi, dan jika dieksekusi maka indeksnya sama dengan i. I ini sesuai dengan keberapa i-nya di sini. Jadi dia akan indeksnya sama dengan i di sini. Dan di sini return index. Nah, indeksnya ini itu sesuai dengan i di sini jika dieksekusi. Tapi jika tidak, maka i-nya akan bernilai minus 1. Selanjutnya di update data. Jadi ini cari data itu memasukkan nomornya berapa. Di sini akan dicari dan akan menghasilkan integer, dan jika cari datanya ini tidak menghasilkan minus 1, maka dia akan masuk ke if merek titik equal dengan tanda pagar. Artinya apa ini? Artinya jika dia mereknya itu equal dengan tanda atau sama dengan tanda pagar di sini, itu dia tidak akan mengeksekusi apa-apa di sini. Atau datanya nanti akan tetap jika ada di main. Atau nanti datanya diupdate itu tidak akan terupdate datanya. Jadi datanya akan tetap. Selanjutnya jika tidak sama dengan pagar ini, itu maka akan masuk ke else di sini. Di else ini ada run entity release titik get. Get ini sesuai dengan indeksnya itu sesuai dengan cari data dengan ini parameternya nomor.
jadi sesuai dengan cari datanya. Dan set merek ini mengambil nilai dari untuk setter untuk mengubah nilai dari merek di sini dengan parameternya diisi di sini merek di sini. Untuk merek seperti itu, dan untuk nama artikel ukuran juga sama seperti itu. Jadi jika dia diisi pagar di sini, jadi jika namanya itu equal dengan pagar di sini, atau saat diinputkan nanti sama dengan pagar atau diinputkan pagar di sini, maka dia akan masuk ke else-nya. Karena if-nya tidak akan if-nya itu tidak akan bukan tidak dieksekusi, tapi if-nya itu kosong dan else-nya tidak akan dieksekusi gitu. Jadi jika dia mengisikan pagar, maka datanya tidak akan berubah seperti itu. Untuk delete di sini itu memasukkan nomornya di sini, mengisikan nomor yang akan di delete. Habis itu run entity release, ini release-nya titik remove. Jadi kalau menggunakan release itu untuk menghapusnya itu menggunakan remove. Cari data nomor ini sesuai dengan cari datanya menghasilkan berapa di sini. Karena cari datanya integer, jadi menghasilkan nilai integer di sini. Jadi di basket model ini juga sama seperti di running model. Jadi di sini membuat release dari kelas entity dengan namanya itu adalah basket entity release dan new release di sini. Selanjutnya di sini ada insert basket. Di insert ini itu sama seperti tadi, jadi di insert ini itu menggunakan parameternya menggunakan objek basket entity ini dari kelas basket dengan nama objeknya basket entity dan akan di add di sini. Kalau di release menggunakan add untuk menambah data basket entity seperti itu. Dan untuk update sama string nomor, string merek, string nama, string warna, dan ukuran dan harga. Jadi jika cari tidak sama dengan -1, maka akan masuk ke if merek di equal. Jika dia diisikan pagar, maka datanya tidak akan berubah. Untuk nama, warna, ukuran, harga itu juga sama. Dan jika dia sama dengan -1, maka kan data tidak ditemukan, kan di outputkan seperti itu. Dan untuk di running model tadi itu ada view, jadi maaf tadi kelewat, jadi ada view di sini. Untuk dalam view ini itu di sini untuk mengoutputkan atau menampilkan isi datanya, data yang sudah diinputkan tadi dari sepatu running di sini. Jadi di dalam sini ada perulangan, ini running entity, ini adalah entity-nya, class entity, dan di sini nama objeknya di sini run, dan titik 2 ini panjangnya, titik 2 run entity release ini adalah panjang dari release-nya, dan nanti akan for-nya itu akan berputar atau akan melakukan perulangan sampai ke sesuai dengan panjang rilisnya gitu, panjang rilisnya. Jadi di sini menggunakan run titik get kode produk di sini, run titik untuk get produk. Ini karena run itu dari class running entity, jadi dia bisa memanggil metode get dari kelas entity-nya gitu. Untuk semuanya sama, untuk merek, nama, warna, ukuran, tipe, dan harga juga sama di sini. Untuk menampilkan. Selanjutnya di basket model, saya akan melanjutkan lagi di delete-nya. Di delete data ini itu sama seperti yang ada di running model. Itu parameternya nomor, dan di sini ada basket entity titik remove dengan cari datanya ini akan menghasilkan integer. Jadi sesuai dengan cari datanya ini akan di remove sesuai dengan cari datanya ini. Misalnya di sini ada add override karena di sini juga implementasi dari kelas model interface. Di sini mengimplementasi metode dari kelas interface. Selanjutnya di dalam metode view ini itu menampilkan
apa yang sudah diinputkan untuk sepatu basket di sini. Jadi sama seperti tadi, di sini menggunakan for each, di sini basket entity itu dari kelas basket entity, dan di sini basket adalah nama objeknya, titik 2. Ini basket entity itu adalah panjang rilisnya atau sesuai dengan panjang dari rilisnya. Soalnya untuk mengoutputkan itu basket entity titik get kode produk di sini. Jadi basket entity, dari basket entity ini objeknya titik get kode ini memanggil metode get kode produk di sini, memanggil nilai atribut dari konstruktornya di sini. Untuk nilai atribut dari kelas basket di sini. Selanjutnya di override public cari data ini untuk mencari data, jadi akan menghasilkan integer karena di sini integer. Untuk public integer di sini karena dia akan mereturn dan akan menghasilkan integer di sini. Dengan parameternya nomor, di sini indeks sama dengan -1, i sama dengan 0. Kenapa -1? Karena array itu dimulai dari 0 dan jika datanya tidak ditemukan maka dia akan return -1 bukan 0. Kalau 0 nanti masih ada datanya. Karena array dimulai dari 0, jadi kalau mengoutputkan 0 maka masih ada datanya di array ke 0. Indeks di sini lanjut ke while i kurang basket entity titik size. Jadi di sini i itu kurang dari basket entity titik size. Di sini adalah untuk mengetahui panjang dari array listnya. Selanjutnya di sini if jika nomor itu equal dengan basket array list titik get ini adalah indeksnya, untuk mengambil indeksnya, dan get kode produk ini adalah mengambil nilai dari atribut yang ada di dalam entity-nya. Dan di sini memanggil metode get di sini. Indeks sama dengan i di sini ada. Jika if-nya itu terpenuhi kondisinya, maka indeksnya akan sama dengan i. Jadi i-nya nanti akan bergantung dengan saat i-nya sampai ke berapa. Jadi sampai kalau if-nya dieksekusi maka i-nya akan sesuai dengan i saat if-nya akan dieksekusi. Saat if-nya dieksekusi. I++ untuk perulangannya, jadi i-nya akan bertambah terus sampai kurang dari panjang dari array list-nya. Ini return index untuk mengembalikan nilai indeks di sini. Dan di main itu di kelas main di sini untuk ada inputan di sini scanner input sama dengan new scanner di sini untuk membuat inputan, dan di sini running model itu membuat objek baru di sini dengan nama running. Admin model juga sama, di sini membuat objek baru dengan nama admin, dan basket model juga sama, membuat objek baru dengan nama basket. Selanjutnya di dalam main itu terdapat do while. Di do while ini itu yang pertama adalah daftar admin, login admin, dan exit. Nah, di sini ada pilihan, jadi dipilih 1, 2 atau tidak sama dengan 0 di sini. Jadi di switch case selanjutnya di switch case itu pilihan, jadi switch case itu sesuai dengan pilihannya. Jika pilihannya tadi 1 maka akan masuk ke case 1, dan jika pilihannya 2 akan masuk ke case 2. Dan di case 1 itu untuk daftar admin, di daftar admin ini itu di sini untuk menginputkan adminnya di sini, username dan passwordnya. Untuk menginputkannya di sini untuk memanggil metode yang ada di dalam model itu menggunakan admin titik daftar admin ini metodenya, dengan parameter di sini dalamnya itu new admin entity kurung buka kurung tutup, di sini username dan password. Jadi admin entity ini new admin membuat baru di sini, membuat baru dengan parameternya itu diisikan username dan password di sini.
Selanjutnya di sini akan break jika sudah selesai, dan di case 2 itu masukkan username dan password di sini untuk loginnya. Jadi jika login itu if jika admin titik login login ini adalah metodenya ya, metode dari kelas admin model, dan sini parameternya username dan password di sini jika sama dengan false. Karena tadi login admin itu bernilai boolean true atau false, maka jika dia sama dengan false, maka username atau password Anda salah akan menampilkan itu, dan jika else maka akan masuk ke do while di sini. Di do while di sini ada tambah, hapus, update, dan lihat. Misalnya di sini untuk keluar itu menggunakan exit. Hanya pilih untuk pilihan, jadi switch di sini pilih sesuai dengan pilihannya. Jika satu masuk ke case 1, di case 1 ini ada tambah, ditambah ini itu yang tambahkan datanya. Jadi untuk datanya itu masukkan kode, merek, nama, warna, ukuran, tipe, dan harga. Di sini ada pengujian di sini if. Jika if-nya itu tipenya itu sama dengan equal dengan running, maka dia akan diinputkan ke running. Di sini manggil metode running, di sini running new running entity dengan diisikan di parameternya ini. Nah, selanjutnya jika basket, else if jika tipe titik equal basket, maka tipenya itu sama dengan atau equal dengan basket, maka akan dimasukkan ke metode basket di sini, insert yang ada di metode basket. Selanjutnya di case 2 itu ada hapus data. Di hapus data ini menghapus data. Jadi kalau menghapus data ini memasukkan kode sepatu dan tipe sepatu. Jadi jika tipenya running, maka yang akan dihapus adalah running, dan jika tipenya adalah basket, maka akan dihapus yang ada di dalam basket. Jadi tinggal memanggil metodenya di sini delete run dengan parameternya di sini diisikan kode di sini. Misalnya di case 3 ada update data. Di update data ini ada masukkan kode sepatu, tipe yang akan diupdate di sini ya. Jadi merek, selanjutnya merek, nama, warna, dan ukuran. Jadi untuk tipe itu tidak bisa diupdate. Tapi di sini masukkan tipe sepatu yang akan diupdate. Itu maksudnya adalah tipe sepatu yang akan diupdate-nya. Jadi bukan mengupdate data tipe sepatunya, tapi mengupdate isi dari data sepatunya. Maksudnya isi dari data sepatunya. Jadi datanya itu masuk ke tipe mana, yang akan diupdate adalah itu. Hanya di sini jika tipenya itu running, maka yang akan diupdate adalah runningnya, data runningnya, dan data yang ada di dalam metode di sini running, yang ada di running model yang akan diupdate. Dan jika basket, maka yang akan diupdate adalah yang ada di dalam metode basketnya, basket model maksudnya di sini. Misalnya di break, setelah selesai maka akan di break, dan jika case 4 di sini itu akan menampilkan datanya. Jadi di sini running titik view akan memanggil method view di sini yang akan menampilkan data-datanya yang sudah dimasukkan untuk runningnya, dan basketnya itu akan ditampilkan juga di sini. Selanjutnya akan break, dan jika pilih tidak sama dengan 0, maka dia akan keluar, dan while jika pilih tidak sama dengan 0, maka dia juga akan keluar di sini. Selanjutnya saya akan run untuk programnya. Saya akan inputkan untuk daftar admin di sini username, login. Ini bisa. Habis itu akan saya tambah untuk datanya. Masukkan kode sepatu, kodenya, masukkan merek, masukkan artikel di sini, nama artikelnya, warna, ukuran, tipe, dan di sini harganya
Selanjutnya saya akan tambah lagi untuk yang basket. Nama artikel, warna sepatu merah, habis itu ukuran sepatu 43, tipe sepatunya basket. Nah, harga sepatunya selanjutnya akan saya view di sini. Nah, jadi datanya sudah masuk di sini. Untuk running itu kode produknya 001 dan basket kode produknya 002 di sini. Dan akan coba saya update untuk yang ada di dalam kelas, yang ada di dalam data yang ada di daftar sepatu running. Untuk kode sepatunya 001, tipe sepatunya running. Untuk masukkan merek di sini, mereknya tidak akan saya rubah, jadi dimasukkan tanda pagar di sini. Masukkan nama artikel di sini, artikelnya saya ganti sport. Untuk nama sepatunya itu warna sepatunya akan saya ganti ke hijau. Ukurannya akan saya ganti 44. Harga sepatunya tidak akan saya rubah. Nah, untuk lihatnya view. Jadi di sini yang saya rubah tadi adalah sport hijau, nama, warna dan ukuran. Jadi nama itu berubah jadi sport di sini karena di sini saya ubah sport, dan untuk warnanya itu hijau, untuk ukurannya itu jadi 44 di sini. Jadi jika dia dikasih tanda pagar di sini, dia tidak akan diupdate. Jadi tetap namanya tetap di sini Adidas, dan untuk harganya itu 100.000 di sini. 100. Nah, selanjutnya saya akan coba hapus di sini. Untuk hapus data itu memasukkan kode sepatunya 002. Untuk sepatu yang akan dihapus, saya akan lihat lagi. Nah, di sini untuk daftar sepatu basket itu tidak ada karena sepatu basketnya di sini, daftar sepatu basketnya itu sudah dihapus. Selanjutnya saya akan coba exit. Exit. Nah, sekian untuk demo tugas praktikum pertemuan 2. Jika ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.